Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan sampaikan tentang cara Allah mengabulkan doa kita. Dan sudah tentu hal ini akan saya jelaskan berdasarkan pengalaman yang saya alami. Real, nyata, bukan sekedar teori. Permohonan kepada Allah atau doa yang kita panjatkan bisa jadi diijabah oleh Allah, bisa jadi juga ditolak. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu doa kita itu bakal diijabah atau ditolak. Semua menjadi rahasia Allah. Bahkan baginda Nabi SAW pun dalam hadis-hadisnya itu merupakan rekomendasi saja. Apabila doa kita ingin diijabah oleh Allah, lakukan amalan ini. Insya Allah doamu akan diijabah. Itu rekomendasi dari baginda Nabi yang tertuang dalam hadis-hadisnya. Adapun doa tersebut akan diijabah atau tidak, semuanya dikembalikan lagi kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang mempunyai hak mutlak atas doa kita diijabah atau tidak. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, nah berdasarkan pengalaman yang saya alami, biasanya doa kita itu diijabah oleh Allah dalam beberapa kejadian. Yang pertama, doa langsung dikabulkan oleh Allah, tapi walaupun langsung tetap ada proses. Tidak simsalabim ajaib langsung jadi. Contoh, dulu saya ada di terminal Surabaya jam 12 malam. Mau naik bis ke Jogja, bisnya tidak ada. Karena terjebak macet di daerah Krian, jadi bisnya telat masuk ke terminal. Penumpang numpuk di terminal. Ada satu bis masuk, penumpang berebutan. Saya nggak tega. Berebutan sama perempuan, saya selalu mengalah. Dan akhirnya tidak dapat bis. Kemudian saya ke musola dulu sebentar, sholat hajat dulu 2 rakaat. Setelah itu berdoa supaya dimudahkan dapat bis tanpa harus berebutan dan bisa nyaman. Setelah beres berdoa, saya ke terminal lagi, ngumpul dengan penumpang lain nunggu bis. Nah, ada sekitar 10 menitan, saya lagi duduk, datang laki-laki dari pojok terminal, berjalan ke tengah terminal, menuju ke saya. Mas, mau ke Jogja? Saya jawab, iya mas. Dia menawarkan, di belakang ada bis yang mau ke Jogja, tapi berangkatnya nanti 30 menitan lagi. Sekarang belum jadwalnya, jadi gak bisa masuk ke terminal. Kalau mas mau, monggo ikut saya, nunggu di sana. Ada yang nawari gitu, saya sebenarnya agak ragu, takut ada apa-apa, apalagi kondisi tengah malam. Tapi penasaran, saya coba ikut dengan orang tersebut, dan ternyata di belakang ramai banyak orang. Dan saya disambut sama kru bisnya, dan saya dapat bis yang sesuai dengan apa yang saya sebutkan dalam doa saya tadi. Nah, yang saya heran, penumpang itu banyak, tapi kenapa cuma saya yang ditawari? Mungkin itulah keajaiban doa saya yang diijabah langsung oleh Allah. Tapi walaupun langsung, tetap ada proses dan waktu. Itu yang pertama, doa diijabah langsung oleh Allah. Selanjutnya yang kedua, doa dalam waktu yang lama, terus-terusan dan diijabah oleh Allah tepat pada waktunya. Contoh, dulu waktu saya masih kelas 6 SD, ibu saya berdoa terus-terusan tiap hari supaya saya bisa lulus ujian dan bisa diterima di SMP negeri. Waktu itu syaratnya pakai NEM atau nilai Ebtanas murni. Saya lupa lagi NEM waktu itu berapa. Kalau tidak salah waktu itu NEM minimal 26 bisa diterima di SMP negeri di daerah saya. Dan ternyata NEM saya cuma 25, berarti kurang 1. Ya tidak bisa masuk SMP negeri. Dan ibu saya tidak putus asa. Ibu saya terus munajat kepada Allah, ingin saya bisa diterima di SMP negeri.
Dan setelah 2 minggu ada kabar bahwa NEM untuk syarat masuk SMP negeri diturunkan menjadi 25. Dan masih ada kuota untuk beberapa orang lagi bisa masuk di SMP negeri. Saya cepat didaftarkan oleh pihak sekolah dan alhamdulillah saya bisa diterima di SMP negeri. Masya Allah, luar biasa. Itu keajaiban Allah yang didapat dari perjuangan doa ibu saya yang terus-terusan. Sesuatu hal yang tadinya tidak mungkin bisa jadi mungkin dengan kuasa Allah. Itu yang kedua, yaitu doa dalam waktu yang lama terus-terusan dan diijabah oleh Allah tepat pada waktunya. Selanjutnya yang ketiga, doa dikabulkan secara perlahan. Contoh, dulu saya berdoa ingin dapat uang supaya bisa melunasi hutang. Dan waktu itu serasa tidak diijabah, tapi saya tetap husnudzon kepada Allah dan saya menjalani kehidupan kerja seperti biasa. Dan terus berdoa tidak berhenti selama bertahun-tahun saya jalani, dan selama itu pula mendapatkan kesulitan, tapi ada juga kemudahan-kemudahan. Dan tanpa disadari, utang sedikit demi sedikit terbayar dan akhirnya lunas. Selalu ada jalan dan pertolongan Allah walaupun harus melalui jalan berliku selama bertahun-tahun. Banyak orang yang bilang kalau caranya begitu percuma, sama juga bohong, gak perlu berdoa juga, utang bakal lunas kalau bertahun-tahun begitu. Ya itu terserah, tapi bagi saya itu semua keajaiban Allah. Soalnya kalau ngandelin kemampuan saya sangat tidak mungkin. Itu semua berkat pertolongan Allah atas doa-doa yang saya panjatkan selama bertahun-tahun. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, nah dari banyak kisah nyata yang saya alami, suatu amalan apabila ingin dikabulkan oleh Allah, biasanya amalan tersebut diamalkan dalam waktu yang lama, istiqomah tiap hari. Saya mengalami zikir sampai 2 jam bahkan lebih, dan saya sholat hajat 2 rakaat biasanya sampai 30 menit dengan doanya, dan itu terus istiqomah. Terkadang sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu yang saya alami, bukan 1 hari 2 hari atau amalan 1 menit 2 menit. Kecuali amalan rutin ibadah tiap hari, bukan hajat khusus, ya amalan 1 menit 2 menit saya jalani, seperti baca zikir ringan 10 kali, 21 kali, atau 33 kali. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Dan perlu Anda ketahui bahwa segala sesuatu itu perlu pengorbanan dan perjuangan yang keras, tidak mudah, tapi pasti ada jalan. Selama kita masih percaya dan tidak berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.